Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Afriyanti. Saya ingin menjelaskan tentang tugas qiraah, yaitu meringkas materi qiraah dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari kelompok 1 yaitu yatahaddatsu an-nasu anna ahamiyati talabul ilmi fil hayati al-insan wa annahu sababun lin-najahi fi ad-dunya wal akhirah. Kama yubayyinu adaba talabul ilmi mito al-ikasi wal ijtihadi wa ihtirami al-mu'alim wa ana al-ilma yanfa'u al-farda wal mujtama. Teks ini membahas pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan manusia sebagai jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Juga dijelaskan ada penuntut ilmu seperti ikhlas, bersungguh-sungguh, dan menghormati guru, serta bahwa ilmu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya dari kelompok 2 yaitu an-nasu yasrahu ahamiyah at-tahara fil al-islam, aitu tu'adu sartan li sihati al-ibadah wa khasatan as-salah wa tangkasimu at-tahara ila taharati al-hadati wa taharati an-najas wa takunu bil wudu'i wal ghusli wa tayammum wa bifahmi ahkamiha wa tatbikiha yastati'u al-muslimu an yu'adiya ibadatahu ala al-wajhi as-sahih. Itu teks tersebut menjelaskan pentingnya toharo dalam Islam sebagai syarat syah ibadah, terutama sholat. Toharo terbagi menjadi toharo dari hadas dan najis yang dilakukan dengan wudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan memahami menerapkannya, seorang muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan benar. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, Fahi al-kisatu an rihlatin fil al-bahr. Kana al-bahru hadian fi al-bidayah. Tuma isadati ar-rihu wa haja al-bahru fahtazati as-safina wa hafa ar-ruqab. Istadamat as-safina bis-sahra wa kadu yankrun. Walakina al-malahin an kaduhum bi qawaribi an-najatahuma sa'adatahum safinatun ukhra hatta naja al-jami' wa tu'allimuna hadi al-kisah ahamiyah at-ta'awun wa as-sabar wa hamdillah ala an-najah. Cerita ini tentang perjalanan di laut. Awalnya laut tenang, tetapi kemudian angin kencang datang dan membuat kapal terguncang sehingga penumpang ketakutan. Kapal menabrak batu dan hampir tenggelam. Namun para pelaut berusaha menyelamatkan penumpang dengan perahu. Kemudian datang kapal lain yang membantu mereka hingga semua selamat. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya kerjasama, kesabaran, dan selalu bersyukur kepada Allah atas keselamatan. Selanjutnya dari kelompok 4 yaitu tu'allimuna kisatu al-asadi wal fa'ri ana al-quwata al-badaniyah laysati al-muhaddida al-mutlaq lin najah bal hiya al-ihas wa makarimu al-ahlak. Fa inna al-ma'rufa as-saghira alladhi nazra'uhu al-yawm qad yakunu mukidan kabiran fi al-mustaqbal wa bisifatina tullaban yajibu an nudrika anna kulla fardin mahma kana dawruhu saghiran ladaihi al-qudra ala taqdimi musamma kabira lidalika fa innal al-ihtirama al-mutabaddala duna an-nazari ila al-makana ijtimaiyah huwa al-miftah libina'i tanagum al-haya. Kisah ini antara singa dan tikus mengajarkan bahwa kekuatan fisik bukanlah penentu mutlak sebuah keberhasilan, melainkan ketulusan dan budi pekerti. Kebaikan kecil yang ditanamkan hari ini dapat menjadi penyelamat besar di masa depan. Kita harus menyadari bahwa setiap individu, sekecil apapun perannya, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar, sehingga sikap saling menghargai tanpa memandang status sosial menjadi kunci dalam membangun harmoni kehidupan. Selanjutnya dari kelompok 5 yaitu tu'allimu hadihi al-kisah ibda'in hamayin la tu'min bi kalimati al-akhar biduni tafakkurin mutakmil wa ana as-suluk al-khaniq alladhi yursidu ila tahdi al-akhar wa tafadduli an-nafs faqad laisa bihasan. Dongeng ini mengajarkan dua pesan.
Jangan mudah percaya pada kata-kata orang lain tanpa berpikir matang. Dan sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri serta memperdaya orang lain tidak baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan qawaid dari kelompok 1 sampai 5. Kelompok 1 yaitu membahas i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab karena posisi dalam kalimat. I'rab ada 2. Asli pakai harokat, rofa, doma, nasab fathah, jar kasroh, jazm sukun. Far'i, tanda pengganti. Bisa pakai huruf seperti alif, waw, ya atau nun. Contoh isim dengan tanda far'i itu musanna, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contoh yang saya ambil dari Al-Quran yaitu Allahu Ghafurur Rahim, yaitu Allahnya itu marfu. Selanjutnya materi kelompok 2 yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, terdiri dari mubtada, subjek di awal kalimat, khobar, keterangan tentang mubtada, dan yaitu bentuk khobar, satu kata, jumlah, kalimat, syibhul jumlah, jar majrur, dan kadang khobar bisa didahulukan untuk penekanan. Contoh yang saya ambil dari Al-Quran yaitu khobar syibhul jumlah, yaitu alhamdulillah. Selanjutnya untuk kelompok 3 membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Susunannya fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku, maf'ul bih, objek. Jenis fi'il yaitu lazim tidak butuh objek, muta'addi butuh objek, dan bentuk fi'il yaitu maklum aktif, pelaku disebut. Majhul pasif, pelaku tidak disebut. Kalimat bisa berubah ke pasif, fa'il jadi tidak ada, maf'ul bisa jadi pengganti. Jumlah fi'liyah yang saya ambil dari Al-Quran yaitu adalah fi'il lazim, yaitu zahaba Musa. Selanjutnya untuk kelompok 4, untuk materi kelompok 4 yaitu membahas tentang nawasih. Nawasih adalah kata atau fi'il yang mengubah i'rab, mubtada, dan khobar. Jenisnya inna wa akhwatuha, mubtada mansub, khobar tetap marfu. Makna penegasan contoh inna taliba mujtahidun, kana wa akhwatuha, mubtada tetap marfu, khobar mansub. Makna waktu atau keadaan. Contoh kana talibu mujtahidan. Intinya nawasih mengubah harokat, mubtada, dan khobar dalam jumlah ismiyah. Contoh yang saya ambil dari Al-Quran tentang nawasih yaitu kana wa akhwatuha, kana Allahu ghafurur rahim. Allahunya marfu' dan ghafurannya mansub. Selanjutnya untuk materi kelompok 5 yaitu tabi. Tabi adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dari i'rab, harokatnya sama. Macam-macamnya na'at sifat menjelaskan kata sebelumnya, atof penghubung dengan huruf, wafa summa taukid penegasan, badal pengganti atau penjelas kata sebelumnya. Intinya tabi selalu mengikuti i'rab yang diikutinya. Contoh yang saya ambil dari Al-Quran yaitu na'at atau sifat, yaitu siratal mustaqim. Al-mustaqim yaitu adalah na'at mengikuti mansub. Sekian penjelasan dari saya, itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.